nangis itu dalam pelukan, nangis. Cek, ibu ya, ibu hujan, aku takut ya. Cek, anak kecil kan takut hujan deras, takut apa itu ada guntur. Di situ saya menangis. Tuhan sudah ada. Sorry, terbawa emosi. Ini kalau urusan anak itu Mbak Titi mesti nangis. Saya juga yang wawancara malah nangis ya. Saya namanya juga orang gampang terharu teman-teman semua ya. Mungkin teman-teman yang menyaksikan tayangan ini mungkin juga merasakan apa yang dirasakan Mbak Titi Ensia ya. Kerja, bawa anak, kondisi hujan. Untuk bekerja sebenarnya nggak masalah. Cuma anak yang nangis waktu itu, ibu aku takut. Hujan. Itu suara guntur kan menyambar itu. Dan waktu itu di belakang aja dagangan. Di tangan sini pegang itu gas, yang sebelah sini itu pegang jualan yang masih belum laku. Di situ saya menangis. Mudah-mudahan nanti kalau sudah besar, Cek, kamu akan bahagia. Biar ibumu yang bekerja keras kayak gitu. Ini baru. Terus sampai pamitnya ke putrinya seperti apa? Waktu itu memang belum agak paham. Ya. Cuma yang saya ingat lagi waktu mau berangkat itu, ibu, aku mau ikut ibu. Di bandara? Bukan, di bandara nggak ada yang mengantar, aku nggak mau. Jadi di rumah? Di rumah. Itu aku peluk. Ibu, aku mau ikut ibu. Kayak Umur 2 tahun? 3 tahun setengah. 2 tahun itu kan lucu-lucunya Mbak? Iya, lucu banget, maka dari itu. Masih ngindel Mbak Iya, makanya. Aku mau ikut ibu, aku nggak mau ibu pergi kayak gitu. Itu pun tahu kan kalau anak kecil menangis plesetan kayak gitu. Di situlah hati saya, ya Allah, ini apa kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nimas Solihatin di sini di acara Berani Berbicara bareng Nimas. Bintang tamu kali ini adalah from Korea. Fashionnya Korea, beliau berasal dari kota Reok, Ponorogo, yaitu Mbak Titi Ensia. Mbak Titi, gimana kabarnya? Alhamdulillah untuk hari ini baik, dan sebelum-sebelumnya juga baik. Alhamdulillah. Gimana kesibukannya apa aja nih selain jadi YouTuber Hongkong ini? Beliau adalah YouTuber teman-teman semua ya yang boleh di-subscribe YouTube-nya, channelnya Titi Ensia. Ya. Ya untuk hari-hari ya alhamdulillah seperti inilah. Kita gunakan waktu sebaik mungkin hari libur kayak gini. Ya kayak gini lah. Ya. Oh ya Mbak Titi, nah teman-teman semua ya, beliau dulu ini pernah ke Hong Kong. Kita mau tanya-tanya, pulang ke Indonesia habis itu balik lagi ke Hong Kong itu kenapa sih sebetulnya? Kita yang pengen penasaran nih Mas, penasaran itu seperti itu. Oke, ini dari awal ya. Dari awal. Dari awal aku itu ke Hong Kong tahun 2005. Ijazah SMA turun. Ya ikut ke PT perguruan tinggi. Ya kayak itulah.
Di sini ini mulai dari awal ya. Saya terima gaji underpay tanpa libur. Tidur itu kurang. Kalau belum jam 1 malam itu kita tidak boleh tidur. Jam 6 harus bangun. Itu majikan. Itu jobnya apa itu? Jaga anak umur 3 tahun itu wah menguras energi waktu itu ya sobatku. Nah, dari situ aku bertahan 1 tahun. Emang Gusti Allah itu adil. Roda itu berputar, enggak selalu di bawah. Setelah aku mengalami kayak gitu, menurut saya ya pertama kali bekerja itu udah diperlakukan kayak gitu. Oke, ini adalah kehidupan. Tapi pada waktu sampean itu tahu resikonya kan? Tahu. Kenapa aku tahu? Sebelum aku ambil resiko ke luar negeri, otomatis saya sudah mengambil resiko. Aku harus tanggung jawab atas apa yang aku lakukan. Jadi oke, selama 2 tahun itu menurut saya ya sebelumnya saya anak manja, bukan manja sih, ya anak mama, kayak gitu sedikit. Itu terus ke luar negeri tanpa siapapun. Itu terus ternyata yang aku bayangkan dengan kenyataan fakta itu di luar ekspektasi. Betul. Nggak sama banget, nggak sama. Aku cuma membayangkan enak ya ke luar negeri gajinya segini. Waktu itu 4 juta kalau nggak salah gaji. Underpay ya. Underpay. Tuh, oke, aku pengen ke sini. Ternyata aduh. Pokoknya untuk teman-temanku kalau ada saat ini majikannya itu rewel atau apa, udah nikmati aja. Ini adalah proses menuju kita sukses. Nah, selama 2 tahun saya kayak gitu, majikan begini bla bla bla, udah oke. Akhirnya saya pindah majikan. Enggak, bentar. Yang ini, yang 2 tahun itu sampean udah bahasanya menguasai belum? Atau masih ABCD? Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Untuk kamu ambilkan sendok, saya sudah paham. Berapa bulan di PT? Untuk di PT itu luar biasa. 13 bulan. 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun 1 bulan. Akhirnya terbang. Terbang. Dalam jangka waktu 1 tahun, udah pernah mendapatkan majikan di cancel belum? Sering kali. Iya. Apa pendapatnya sampean pada waktu itu? Aku cuma bukan pendapat. Saya berpikir, kenapa teman-teman seangkatan saya semua sudah terbang, saya belum. Oke, saya berpikir terus. Nangis tuh wajar, tiap hari nangis. Soalnya saya berangkat itu ada 7 orang kalau nggak salah, gerombolan saya. Saya sendiri yang paling akhir dan paling sukses menurut saya. Soalnya semua, soalnya semua sudah terbang. Ada yang di interminit kembali lagi ke PT. Kembali lagi. Loh, kamu kok masih di sini? Aku sudah di Hongkong kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa. Itu sebenarnya aku ya tersenyum, ya marah dengan diri saya. Kenapa? Kok orang Hongkong itu nggak tertarik sama saya? Saya berpikir kayak gitu. Terus saya kembalikan lagi. Ini mungkin jalan Allah untuk saya lebih itu gini lagi. Iya betul. Misal kalau kita cepat terbang, kita nggak bisa bahasa juga, kita sendiri kembalikan. Nah, kayak gitu. Kalau tahun dulu itu kayak Hongkong itu rekreasi, taman rekreasi, tempat rekreasi. Terbang balik. Banyak banget. Beda sama sekarang. Iya kayak gitu. Nah, terus di situ saya 2 tahun lolos. 2 tahun lolos. Alhamdulillah. Malah majikan itu melarang saya untuk pindah. Karena sampai manut tanpa libur, gaji underpay, pokoknya manut banget. Tidur jam 1, mandi pun jam 1, nggak boleh lebih dari makan itu. Gimana? Untuk makan kita ya mengikuti majikan sih. Maksudnya kuriput nggak? Pelit nggak? Ya mayoritas kayak gini ya gitulah. Bisa dibilang pelit, bisa dibilang enggak kayak gitu. Itulah. Terus next majikan berikutnya itu wah, aku bersyukur banget, wallahu a'lam. Di situ saya dianggap saudara. Kenapa saudara? Apa yang dia rasakan, majikan itu cerita sama saya, curhat. Aku ingin begini loh, Cece, kamu begini dan begitu. Itu menghormati banget. Ruang kamar tidur pun itu ber-AC waktu itu ya. Alhamdulillah. Ber-AC, ada kamar mandi sendiri kayak gitu. Pokoknya oke banget majikan yang kedua. Dan itu saya ambil kesimpulan, kita itu memang harus diuji dulu baru menemukan kesuksesan kayak gitu. Singkat cerita 6 tahun. 6 tahun. Sebenarnya 6 tahun itu nggak boleh pulang saya, karena aku sudah cocok sama kamu. Kamu itu bukan cece saya. Kamu sudah saya anggap adik dan saudara saya. Majikan kayak gitu. Iya. Terus singkat cerita
pulang ke Indonesia. Nah, pulang ke Indonesia sudah tahu tentunya. Saya kesini kan single nih, pasti semua teman-teman udah tahu ya kenapa harus pulang gitu. Nah itu nggak usah dijelaskan, pasti semua udah tahu. Tuh, ya mungkin teman-teman yang belum ada yang tahu, jelasin aja Mbak. Nggak gitu, pasti ada yang tahu. Oh paling mungkin pulang menikah. Iya emang benar, saya menikah di rumah 5 tahun. Nah, yang bikin penasaran Mbak Titi, udah pulang kan udah banyak modal tuh, udah 5 tahun tuh, kok tiba-tiba kembali ke Hong Kong kayak setrikaan itu gimana? Nah, teman-teman penasaran nih. Kan kayak setrikaan nih. Baju itu perlu disetrika biar licin, kayak gitu. Ya pertama ya kita emang terbiasa memegang uang besar. Di rumah itu kayak sulit banget kan cari uang. Kayak gitu. Tapi kan lebih dekat dengan keluarga. Betul, keluarga itu emang dekat, hati kita itu nyaman. Tapi uang juga perlu loh, Cek. Oh gitu ya? Nah, gitu. Di teman-teman itu biar nggak ini. Untuk teman-teman gini, kita boleh di sini foya-foya. Itu sudah saya alami 8 tahun yang lalu. Untuk yang sekarang, tahun-tahun yang sekarang, saya sudah berpikir foya-foya boleh, tapi tidak menghamburkan uang. Soalnya di Indonesia itu lebih sulit mencari uang. Benar kita itu bersama berkumpul keluarga, tapi itu tidak menjamin. Tidak dipungkiri ya, uang itu tetap menjamin kebahagiaan kan? Itu enggak dipungkiri. Untuk teman-teman mau berpikir apa itu enggak apa-apa. Untuk saya pribadi, keluarga emang penting. Tapi kalau kita punya uang, punya tabungan, itu lebih nyaman lagi. Terus apa yang dilakukan di Indonesia selama 5 tahun di Indonesia, ngapain aja gitu loh? Untuk di Indonesia setelah saya di sini, yang biasanya nombok uang jutaan. Iya. Terus di situ ada sedikit tabungan, masih ada sedikit. Selain untuk aku menikahkan dengan uang sendiri. Itu disitulah saya mengerti arti setat dan arti sebuah uang dan tenaga bahu saya bekerja. Di situ saya bekerja, ya semua aku kerjakan, mulai aku dari dihina, padahal aku orang yang baru turun dari luar negeri, itu ibarat uang banyak nih sugih nih, nyonya Hongkong nih. Di foto profil itu cantik, kayak artis kayak gitu. Oke, nggak apa-apa gitu. Untuk di rumah selama 5 tahun saya itu bekerja di sawah karena saya keluarga dari orang petani, tidak mampu, ya kayak gitu, ya petani. Jadi perasaan sampean gimana itu? Dari Singgasana terus ke ya itu tadi, oh ternyata nggak, perasaan sampean pada waktu itu memberontak nggak, atau memang ini harus aku kerjakan gitu loh? Untuk pertama aku memberontak, tapi untuk memberontak aku percuma. Kenapa? Iya. Keadaan saya berontak, saya tidak bekerja, saya tidak pegang uang. Terus nggak ngapain sampean? Nanam padi atau? Ya, pertama itu ini benar-benar pengalaman, ya Allah. Nggak, itu maksudnya itu di sawah itu apa ngaran itu? Ikut nanam orang tua apa tuh, tanaman-tanaman. Nah, gini terus apa jabut suket itu namanya apa itu namanya? Maton. Kalau maton saya enggak. Saya di rumah itu saya pertama malu nggak malu, itu saya berusaha untuk nggak malu, ibarat orang nggak, tapi Mbak Titi, pada waktu turun ke Singgasana kan masih kan ada sifat-sifat ego itu masih itu adaptasi paling tidak 1 bulan itu. Iya masih banget. Ego itu masih banget, gengsi. Aku malu nih. Ada yang malah nggak bisa bahasa Indonesia kok. Iya, banyak itu ya. Pengalaman baru pulang itu aku selama 1 minggu itu belum bisa adaptasi dengan rumah saya sendiri, sahabat. Itu saya itu makan itu nggak bisa makan, katanya biasa bersih, itu nggak bisa makan. Bener. Ini bukan gaya, bukan. Soalnya udah terbiasa. Untuk minum air putih pun saya selama 1 minggu itu beli. Pun masih gaya lah intinya. Iya, bukan gaya. Udah kebiasaan di sini. Terus gaya kebiasaan.
di Indonesia tahu sendiri kan keadaan keluarga itu gimana, Iya. dari bersih ke Ya wong desa. ya wong ngono. desa Sing bekakase padha munggah-munggah. dicolek langsung ireng Ya. gitu. Iya. Oh, terus Nah di situ saya untuk sebelum menikah sih saya masih mengikuti gaya saya. gaya Hongkong. Oke, Kurang lebih hampir 8 tahun ya. di rumah Bukan Pak, di Hongkong 6 sampai 2 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Mbak. 8 tahun. 8 tahun dalam habitnya yang selalu bersih, kerja keras, on time, kembali lagi ke kampung, harus beradaptasi lagi. Nah, Iya, ya itu paling berat apalagi setelah saya berkeluarga itu ujian yang terberat, bukan yang terberat. Mulai Saya jualan. Inilah kehidupan yang sebenarnya itu Iya. kayak gitu. Kenapa begitu? Saya bekerja mulai ya ibaratnya gini. Wong desa rai gedek kayak gitu. Rai terus? gedek. Itu tak tanamkan ke saya. Saya juga belajar dari orang tua saya. Kenapa harus malu kalau kita tidak mencuri dan itu halal. Itu pengalaman yang membuat saya sampai saat ini buat pegangan. Itu saat saya punya anak kecil. Itu di situ saya belajar bikin donat, bikin peyek, jual. Itu aku bungkus kecil-kecil, aku titipin di warung kayak gitu. Bukan berarti saya waktu itu nggak punya uang, masih ada di tabungan. untuk persediaan lah. Iya, ibaratnya gini, uang di tabungan itu uang mati, jangan diambil kalau bisa ditambahi kayak gitu. Oke, waktu itu malam kita meracik untuk bikin peyek, paginya kita menggoreng, sekalian membungkus, siangnya kita antar ke warung untuk dititipin. Berapa warung itu yang dititipin? Kalau nggak salah 3. 3 warung ya? Ya, tapi Selalu untuk- habis? Enggak. Kembalikan lagi? Iya, kadang tak kasihkan aja. Oh, Ke gitu. kan udah beberapa hari nggak laku ini Mbak. Nah, ya udah untuk sampean saja dimakan untuk lauk kayak gitu. Kadang ya ada yang dikembalikan kalau kita naruhnya banyak, itu kan sungkan sendiri kan toko kayak gitu. Di situ semakin berjalan sedikit tapi pasti saya ganti rubah waktu itu. Saya jualan makanan jadi. Makanan matang kayak gitu, dan itu waktu puasa jadi untuk takjil itu lebih oke. Kayak gitu. Di situ bukan mudah lagi sobat. Di situ saya berjualan sambil menggendong anak, sambil Putri. ngomong kayak gitu. Kenapa nggak dititipin orang tua atau mungkin suami yang ngomong gitu pada waktu itu? Untuk keluarga di rumah itu udah ada urusan sendiri. Repot lah intinya. Jadi saya bisa nyambi ibaratnya. Saya bisa nyambi, kenapa nggak saya kerjakan? Bau ini masih kuat untuk menambah pekerjaan berat. Enggak. Pada waktu itu apa yang membuat perasaan sampean anak seharusnya istirahat di rumah tapi sampean bawa-bawa keluar untuk mencari nafkah? Ya kalau membahas anak itu sebenarnya sulit. Selain kita bisa mengawasi, kita juga bisa senang menghadapi. Soalnya kalau berdagang itu nggak mungkin laku terus kan. Nggak laku, kita bisa mengawasi anak, kita bisa bermain dengan anak. Dan itu membuat saya saat ini sama teringat susahnya mencari uang. Dan emang benar, ibu itu ternyata benar-benar mencari uang itu untuk anak-anaknya, kesejahteraan anak-anaknya. Waktu itu saya waktu kecil saya ingin menolaknya gini, wah ibu saya tidak memperhatikan saya, ibu saya selalu bekerja. Ternyata ini mengalami pada diri saya sendiri kayak gitu. Di situ jualan,
kehujanan. Pernah Pernah bawa anak? bawa anak kehujanan, harus nenteng sini, naik sepeda motor itu. Anaknya umur berapa? 2 tahun. 2 tahun. Pada waktu itu 2 tahun itu masih bisa main hujan gitu. Iya, itu nangis itu dalam pelukan, Oh. nangis. Cek, ibu ya. Ibu hujan. Aku takut. Oh. Cek. Anak kecil kan takut hujan deras, takut apa itu? Ada guntur. Kayak gitu. Di situ saya menangis. Tuhan, Cari tisu. Mana tisu? sudah ada. Sorry, terbawa Iya. emosi. Ini kalau urusan anak itu Mbak Titi mesti nangis. Saya juga yang wawancara malah nangis ya. Saya namanya juga orang gampang terharu teman-teman semua ya. Mungkin teman-teman yang menyaksikan tayangan ini mungkin juga merasakan apa yang dirasakan Mbak Titi Ensia ya. Kerja, bawa anak, kondisi hujan. Untuk bekerja sebenarnya nggak masalah. Cuma anak yang nangis waktu itu, ibu aku takut hujan. Itu suara guntur kan menyambar itu. Dan waktu itu di belakang aja dagangan, di tangan sini pegang itu gas, yang sebelah sini itu pegang jualan yang masih belum laku. Di situ saya menangis. Mudah-mudahan nanti kalau sudah besar, Cek, kamu akan bahagia biar ibumu yang bekerja keras kayak gitu. Demi anak. Itu Mbak Titi pada waktu itu apa yang sampean pikirkan pada waktu itu? Kondisi bahwa dagangan belum laku, bawa anak, kehujanan, guntur gede, anaknya takut, nangis-nangis. Apa yang membuat sampean termotivasi dan cita-cita apa yang pada waktu itu? Waktu itu cuma aku bilang, sabar Nduk, ibumu akan berjuang. Insya Allah akan membesarkanmu. Kayak gitu. Jangan nasib kamu jangan seperti saya. Saya cuma bilang gitu. Mudah-mudahan insya Allah dengan kita berjuang bersama, nanti kamu nggak akan seperti ibumu. Kayak gitu. Itu yang membuat tekad sampean untuk kembali lagi ke Hong Kong. Iya. Karena udah melewati proses yang di Indonesia seperti itu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang Mbak Eti, bagi teman-teman persiapan apa sih yang nanti suatu saat belum pernah terjun ke Indonesia, jangan sampai meninggalkan putra-putrinya kembali lagi ke Hong Kong, itu apa sih yang itulah yang saya alami saat ini. Kita tabung uang sebaik mungkin, nggak apa-apa, kita bekerja emang kita juga harus happy, itu nggak apa-apa. Tapi jangan semua uang yang kita dapat itu dihabiskan. Ini bukan menggurui, ini pengalaman saya. Kita boleh dandan, kita boleh shopping, kita boleh makan enak, tapi jangan terlalu over kayak gitu. Udah yang kita mampu saja, dan kita harus berpikir jangka panjangnya. Oh iya, nanti kalau saya pulang ke Indonesia, saya nggak mau saya itu susah. Soalnya apa? Saya terbiasa di Hong Kong hidup mewah, di Indonesia ngedrop, itu sangat menyakitkan bagi saya. Dari situ di saat ini kontrak ini saya berpikir saya harus berhati-hati dalam membelanjakan uang. berarti itu kan sampai meninggalkan lagi putrinya. Umur berapa putrinya ditinggal? Waktu itu kurang lebih hampir 3 tahun. 3 tahun. Berarti sampai merawat sampai umur 2 tahun saja. 3 tahun. 3 tahun ya. Berarti baru ini. Iya. Ini baru. Terus sampai pamitnya ke putrinya seperti apa? Waktu itu memang belum agak paham. Iya. Cuma yang saya ingat lagi waktu mau berangkat itu, Ibu, aku mau ikut Ibu. Oh, di bandara? Bukan, di bandara nggak ada yang mengantar, aku nggak mau. Oh, jadi di rumah? Di rumah. Itu aku peluk. Ibu, aku mau ikut Ibu. Kayak umur 2 tahun? 3 tahun setengah. 2 tahun itu kan lucu-lucunya Mbak? Iya, lucu banget, maka dari itu. Masih ngindel Mbak Iya, makanya. Aku mau ikut Ibu, aku nggak mau.
nggak mau ibu pergi kayak gitu. Itu pun tahu kan kalau anak kecil menangis plesetan kayak gitu. Di situlah hati saya, ya Allah ini apa kayak gitu. Duh, nangis lagi deh. Gue kan nangis. Sorry. Jadi nangis ibu gitu ya. Klesetan ngambil klesetan. Digendong orang tua kan. Nangis banget. Digendong orang tua itu. Ibu, aku ikut ibu, aku nggak mau. nangis. Terharu teman-teman semua ya. Itu aduh, mungkin jadi untuk teman-teman ya gini aja. Intinya selama di sini gunakan uang itu sebaik mungkin. Boleh kita memanjakan diri boleh, tapi jangan over kayak gitu aja. Soalnya udah yang dulu saya sudah ikut foya-foya terus sekarang sakitnya lagi meninggalkan anak, ibu ikut. Ya, terus nggak maksudnya pas waktu putrinya nangis itu sampean langsung pergi gitu aja, tapi di dalam hati sakit. Tahu kayak film sinetron ya persis kayak sinetron. Aduh, aku mau pergi. Nah, itu sampean diantar teman apa aku dibawa jemputan atau naik? Diantar waktu diantar ya? Diantar sampai tapi untuk di bandara itu saya berangkat sendiri, nggak mau diantar siapapun. Nggak mau, karena saya nggak mau nanti saya akan merasakan sakit yang kedua kali ya? Iya. Kan mau terbang tuh kita harus ada proses kan. Di kantor harus begini kamu di kantor harus tidur begini, harus medika harus begini. Nah saat itu medika waktu itu. Jadi waktu terbang itu enggak. Yang pengen tahu perasaannya kayak apa Mbak? Kayak diremet-remet gitu atau gimana? Nggak bisa dirasakan. Nggak dirasakan? Nggak bisa diungkapkan? Nggak bisa diungkapkan. Sakit banget. Di sini pun pasti semua yang sudah mempunyai keluarga, mempunyai anak pasti sudah merasakan. Di sini itu hampir 1 tahun kalau nggak salah itu. Setiap kali makan, setiap kali mau tidur itu nangis, ya Allah. 1 tahun prosesnya ya? Kalau nggak salah, kurang lebih 1 tahun gitu. Lihat nasi, ingat anak. Mau tidur, lihat bantal, ingat anak. Untuk ini ya, makanan ini ya, makanan gorengan gini, McDonald sama KFC. Itu sebenarnya saya paling anti waktu itu. Untuk menghindari ingatan itu. Aku terus kalau makan kayak itu, ini makanan kesukaan anakku. Itu sangat sakit. Daripada sakit hati, mending nggak makan gitu ya? Iya betul. Terus untuk kangennya itu gimana? Sama telepon? Waktu kangen pertama aku kali malah nggak telepon. Aku nggak mau dengar suaranya, aku juga nggak mau dengar. Bukan. Semakin aku mendengar suara dan ocehannya, itu semakin aku sakit. Tersakitin gitu ya? Sakit. Sebenarnya sakit nggak apa-apa. Ini adalah juga untuk Muna kayak gitu. Dan ini mungkin nanti ya, nanti kalau anakku nanti kalau sudah besar seandainya melihat ini ya, inilah perjuangan ibumu. Suatu saat nanti kamu akan tahu, waktu dewasa kamu akan tahu seperti apa perjuangan ibumu, dan kamu nanti juga akan menjadi seorang ibu. Jadi untuk anakku, jangan salahkan ibumu yang meninggalkanmu. Bukan berarti meninggalkanmu tidak sayang. Ibumu sangat menyayangimu. Pertama kali udah nyampe Hong Kong, terus telepon si Putri? Enggak. Belas sampai sekarang? Enggak, sampai sekarang sudah. Soalnya kita dengan berjalannya waktu, kita sudah berapa bulan di Hong Kong terus telepon putrinya? 6 bulanan kalau nggak salah. 6 bulan selama itu Pak? Iya. Jangan salahkan saya tega. Nggak ada seorang ibu yang tega meninggalkan anaknya, nggak ada. Terus waktu setelah 6 bulan sampai telepon, gimana perasaannya? Udah mulai dia sudah terbiasa dengan nggak ada ibunya. Dia sudah terbiasa. Ibu gimana? Yang paling menyakitkan lagi gini, gini, kata orang rumah itu sudah menyiapkan
Puilong itu apa? Tas. Tas ransel. Di situ ada boneka, ada baju, ada buku, ada tulisan. Ditanya orang rumah, kamu mau kemana nak? Saya mau menjemput ibuku. Bilang gitu? Iya. Aku mau menyusul ibuku. Aku mau ke sana. Aku mau ikut ibuku. Itu sebenarnya sakit sekali. Tapi ya sudahlah. Ini juga nanti untuk masa depan dia. Bukan saya di sini foya-foya enggak. Putrinya pengen jadi apa sih, Mbak, ke depannya? Banyak cita-citanya pengen jadi? Banyak katanya pengen jadi dokter. Kalau masih kecil kayak gitu. Tapi sampean sendiri pengen seperti apa putrinya nanti? Kalau saya tidak terlalu cara tidak langsung mengarahkan, pengen seperti ini misalnya. Kan ada beberapa pilihan nih. Aku enggak menuju ke profesi apa. Saya cuma bilang, kamu harus seperti ini. Kamu harus baik, kamu harus belajar pintar. Suatu saat nanti kalau kamu pintar, kamu mau bekerja apapun itu mudah. Saya enggak tertuju kamu harus jadi ini profesi, enggak. Soalnya itu tergantung pada dia. Kalau kita memaksa dianya enggak ada selera, malah enggak jadi. Hanya mensupport dari belakang. Iya. Ya, intinya itulah. Selama kerja di sini gunakan uang sebaik mungkin. Itu paling utama. Gunakan sebaik mungkin. Hidup itu pertama susah. Kalau kita ikhlas menjalani, insya Allah belakangnya kita menemukan jalan. Ya, ini kan yang pas di Hongkong yang kedua kalinya. Targetnya mau berapa tahun? Untuk target itu belum bisa ditarget. Kita manusia biasa, belum bisa ditarget. Tapi dalam feeling sampai pengen paling tidak berapa ini? Masa 10 tahun yang akan datang? 10 tahun tidak kayaknya. Enggak. Cuman dalam waktu 2-3 tahun kontrak. 2 atau 3 kali kontrak saja. Mungkin bisa seperti jadi. itu. Mungkin. Ini nggak bisa di-planning. Terus kalau misalnya ini benar-benar dalam 2-3 tahun kontrak, sampean pulang lagi, kan sampean udah pernah pulang ke Indonesia tuh. Kira-kira mau buka usaha apa atau seperti apa? Ya insya Allah buka usaha lah. Buka usaha, jadi bos. Amin ya Allah. Ya sobat. Amin ya. Jadi buka usaha. Jadi untuk mempersiapkan yang pertama kali udah pernah lihat kondisi 5 tahun Indonesia seperti itu, hari ini mau mencari modal yang lebih baik lagi dan kembali lagi menjadi bos, insya Allah. Mudah-mudahan. Untuk saya pribadi ya, sekarang itu banyak teman-teman itu yang membangun rumah besar-besar, bagus-bagus. Itu boleh saja. Menurut saya sih, Mbak, Ponorogo kan terkenal produser rumah. Ya, benar. Iya enggak? Iya. Berapa 2 kali ya? Kalau nggak salah ya. 2 kali kan? Itu yang kelihatan, yang nggak kelihatan banyak. Nah, itu sebetulnya menurut sampean itu memang mereka itu memang nggak mikir sejauh atau memang sifat egonya yang terlalu high gitu kan? Itu sih kalau menurut saya terlalu membawa emosi. Egois ya? Egois. Gitu. Jadi intinya kayak di produser rumah loh itu kita bekerja itu tahunan susah, itu. Tahunan itu yang susah. Di Korea ya? Korea 1, Taiwan 1. Iya Taiwan 1, Korea 1. Jadi intinya gini, kalau menurut saya buatlah rumah sesederhana mungkin. Yang penting kita punya tabungan. Itu tabungan sudah punya usaha itu udah mewakili kebahagiaan saya. Menurut saya sih. Nggak usah terlalu besar. Kita emang tereng, tukaran wae, usaharan duwe. Iya, kayak gitu. Soalnya rumah itu investasi mati menurut saya. Nggak bisa gimana ya? Berapapun habis. Iya. Paling ya cuma bisa dijual. Kalau dijual kita juga nggak punya apa. Kayak gitulah. Menurut saya sih, menurut orang lain nggak sama. Kalau saya sih kalau punya rumah, ya punya rumah sih, sudah punya rumah. Nggak usah terlalu mewah-mewah. Yang penting tidak kepanasan, taruh. Mbak, yang rumah di produser itu kalau tempat tinggal sampai jauh nggak lokasi? Jauh ya? Jauh, beda kecamatan. Beda kecamatan ya. Terus menurut sampean orang-orang sekitar apa komennya? Menyayangkan? Ya banyak yang menyayangkan sih, banyak yang menyayangkan karena itu rumah yang kamu buat. Tapi juga tidak menyalahkan yang mau berdosa. Gitu ya? Iya, nggak menyalahkan. Ya? Iya kan
menyalahgunakan kepercayaan. Soalnya kalau kita sakit itu emang nggak bisa diobati, apalagi sakit hati itu kadang kita sudah berjuang. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Gigi saya juga sakit. Lagi sakit gigi saya. Ya kayak gitulah. Oke, Mbak Titi, terima kasih sharingnya. Mungkin teman-teman yang punya cerita seperti Mbak Titi, silakan bisa sharing di Berani Berbicara bareng Nimas. Oke, terima kasih waktunya. Pesan aja untuk sobat-sobat ya, pesan aja untuk semuanya itu tadi, gunakan waktu untuk yang positif, gunakan uang sebaik mungkin, pikirlah jangka panjangnya, jangan jangka pendeknya. Misal kayak baju aja, kita beli baju, tapi kalau di Indonesia nggak ada gunanya, jangan dibeli. Itu aja pesannya. Jangan mengikuti tren. Iya, jangan mengikuti tren. Untuk apa sih tren? Oke, untuk yang muda-muda, oke, itu oke. Tapi kalau untuk yang sudah berusaha, insya Allah akan tahu keadaan yang sebenarnya itu seperti apa. Kayak itu. Makasih. Nah, oke teman-teman semuanya. Sampai di sini, next video berikutnya Berani Berbicara bareng Nimas, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa subscribe juga channelnya Mbak Titi Ansia. Sampai ketemu di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.